Saudara, hari ini kita mau dengar dari Tante Esther sharing tentang pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Apa yang Tante Esther lewatin. Yuk kita dengar sharingnya yuk. Tante, ngomong-ngomong dalam keadaan COVID seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, ada gak sih yang Tante lewati bersama dengan Tuhan tentang pengalaman tentang masa COVID ini? Silakan Tante. Ada peristiwa yang terjadi di keluarga kami. Anak mantu Desember 2020 kena COVID. Terus istrinya Januari kena COVID. Tapi sebelum diketahui dia COVID, dikira hanya flu biasa. Jadi dia bilang, "Mah, minta obat dong, obat ini. Saya itu kalau di rumah ya seperti dokter lah, semua obat saya tanganin karena hidupnya hanya dengan obat." Jadi duduk di meja makan yang kecil, yang ukurannya semeter kali semeter persegi 4 ya. Saya kasih obat. Papanya juga datang berdoa sama anak itu. Ternyata sakit itu dia udah kena COVID. Kita masih ngobrol sama-sama, masih makan sama-sama di meja makan yang kecil itu. Kalau dipikir kan, kalau COVID harus pakai masker, tapi karena dia juga anggap hanya flu biasa, nggak ada yang pakai masker. Kita duduk sama-sama bercerita. Satu waktu, beberapa hari kemudian, mungkin dia rasa udah parah, dia punya flu-nya, udah rasa kurang enak badan. Dia pergi sama suaminya ke rumah sakit Hermina, Grand Wisata. Dari sana positif kena COVID. Langsung kayaknya di PCR kayaknya sampai 2 kali positif. Waktu udah ada hasil, oksigen dalam darahnya itu udah di bawah 90 kayaknya. Berarti udah rendah sekali. Saya tanya, "Niko kemana?" Niko lagi mau cek kalau ada rumah sakit yang kosong di Jakarta, karena mereka punya KTP DKI. Saya dengar anak saya positif COVID, saya sih santai-santai aja. Tapi saya langsung masuk ke kamar, saya berdoa. Saya percaya kalau banyak hal yang sudah terjadi di dalam pribadi saya, banyak hal yang Tuhan sudah tolong, banyak mujizat yang terjadi di mana Tuhan sembuhkan dalam perjalanan hidup saya. Jadi saya yakin, saya berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan sembuhkan dia. Jadi saya berdoa. Waktu itu saya ingat, saya masih tadinya saya mau catat itu tanggalnya ya, karena ada sesuatu yang begitu dahsyat pada tanggal 25 Januari 2021. Apa dahsyatnya? Kalau siangnya saya berdoa, saya percaya Tuhan sembuhkan. Sore harinya saya lagi di kamar, kayak ada Roh Kudus menegur saya, mengingatkan saya saat itu
bahwa apa yang saya doakan itu tidak sesuai dengan isi hati saya. Jadi saya berdoa, diucapkan dengan mulut saya, tetapi jauh daripada lubuk hati saya yang paling dalam. Karena apa yang saya pikirkan kayaknya dibuka sama Tuhan, kayak ditelanjangkan gitu. Ada sesuatu yang kamu khawatirkan. Saya kaget, kok Tuhan tahu ya apa yang ada di isi hati saya. Emang saya sih punya kekhawatiran kalau toh ucapan saya pasti Tuhan sembuhkan dia, tetapi di dasar hati saya lain. Kalau Tuhan ambil dia, emang siapa yang mau urus saya? Siapa yang mau biayain saya? Itu yang Tuhan ingatkan sama saya. Jadi ucapan doa saya sama isi hati saya, kata Tuhan, tidak sesuai. Kamu punya sesuatu yang khawatir di dalam hidup ini, katanya. Saya ditegur Tuhan saat itu. Saya langsung nangis. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya tahu apa yang ada di isi hati saya. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Masih ada anak lain mungkin masih bisa menjaga saya, membiayai saya, bukan hanya dia, bukan hanya Iren, ya. Kenapa saya nangis? Secara manusia, saya sudah mengandalkan manusia. Saya tidak mengandalkan yang sesungguhnya, yang sudah menolong banyak hal di dalam perjalanan hidup saya. Saya sebagai manusia, saya juga penuh dengan kekurangan. Banyak kelemahan saya. Banyak hal yang saya lupa, Tuhan sudah tolong saya. Karena yang menjadi andalan saya mungkin hanya Iren. Sampai Tuhan ingatkan bahwa jangan kamu khawatir. Memang firman Tuhan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya sudah menjadi orang, sebagian dari hidup saya mengandalkan anak saya sebagai manusia. Tapi puji Tuhan, segala puji bagi namanya yang sudah mengingatkan saya untuk selalu saya berharap kepada Dia. Saya menangis, saya taruh kepala saya di bawah bantal, saya minta ampun sama Tuhan. Saya berterima kasih kalau Tuhan sudah ingatkan begitu. Tuhan baik buat saya. Yang menjadi mujizat bagi saya, walaupun anak saya kena COVID, saya bersyukur, berterima kasih, puji Tuhan, sampai saat ini saya sehat-sehat. Karena saya percaya kalau berharap dan berlindung kepada Dia, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita, bagi saya pribadi, seringkali ragu, karena saya juga tidak lebih daripada
yang ada di sekitar saya itu manusia yang punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi kasih Tuhan begitu besar. Kalau orang berdampingan dengan COVID, orang yang kena COVID, dia tidak pakai masker, pasti dia ketular. Itu logikanya. Tapi 25 Januari sampai ini Agustus saya sehat-sehat. Puji Tuhan, itu semuanya karena Tuhan baik, karena kemurahan Tuhan lebih daripada kehidupan saya. Amin, amin, amin. Saudara, hari ini kita belajar bahwa mungkin doa kita sepertinya sesuatu yang baik, tapi Tuhan melihat hati yang terdalam. Kita nggak bisa sembunyiin hati yang tidak murni itu di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur banget punya Roh Kudus yang selalu memberikan masukan, bahkan bukan menegur, tapi justru menceritakan tentang hati yang tidak murni seperti apa. Pada saat hidup kita tetap berjalan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan terus bicara dan terus membersihkan hidup kita sampai kita ini terus menyenangkan hatinya. Luar biasa ya, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi di yang berikutnya dengan Tante Esther.